trik kilat memahami materi dan juga mengerjakan soal perbandingan pada materi kuantitatif di tes bakat skolastik. Dan di video kali ini kita akan bahas untuk persiapan yang tes P3K. Tapi ini berlaku juga untuk tes-tes lainnya seperti TPA, CPNS, atau tes yang sejenisnya. Di video kali ini kita akan mengupas soal dan juga materinya ya. Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Dan di video kali ini ada materi dan juga pembahasan soalnya. Buat teman-teman yang baru nonton dan butuh lengkapnya, teman-teman bisa klik linknya ada di deskripsi. Dan ini dia videonya. Untuk submateri tes bakat skolastik terdiri dari pola bilangan, deret bilangan, perbandingan, dan juga aritmatika sosial. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan, dan di part sebelumnya kita udah share tentang pola bilangan dan juga deret bilangan. Perbandingan. Pada video kali ini kita akan share materi dan juga soal tentang perbandingan. Perbandingan sendiri adalah membandingkan dua nilai atau lebih dengan cara yang sederhana. Ditulis A banding B sama dengan P banding Q atau A per B sama dengan P per Q. Itu untuk bentuk atau rumus umumnya ya teman-teman. Jadi berawal dari bentuk umum seperti ini. Untuk A dan B adalah apa yang dibandingkan ya. Selanjutnya, untuk tips dan trik mengerjakan soal perbandingan. Pahami jenis atau tipe soalnya. Karena untuk jenis atau tipe soalnya terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah mencari A jika B diketahui. Yang kedua, mencari perbandingan jika jumlahnya A ditambah B yang diketahui. Lalu yang ketiga, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Jadi ada 3 jenis atau tipe soal perbandingan. Oke, di video kali ini tentang perbandingan. Di sini ada 5 soal. Ada soal 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Jadi di sini ada 5 soal. Oke, karena soalnya panjang-panjang, jadi langsung saja kita akan jawab satu persatu dan gimana tips trik kilat cara mengerjakannya. Sebenarnya cara pengerjaannya itu yang penting kita paham konsep dan tujuan dari soal yang kita temui. Sebelum dilanjut, teman-teman yang mau coba mengerjakan dulu, teman-teman bisa pause dulu videonya, terus teman-teman juga bisa screenshot ya. Dan teman-teman bisa coba deh ngerjain dulu. Oke, langsung saja untuk soal nomor 1. Uang Adam dibanding dengan uang Bani adalah 3 banding 5. Jika uang Bani itu 75.000, kira-kira uang Adam berapa? Nah, konsep ini yang diketahui adalah pertama, ada uang dan perbandingan ya. Uang ada Adam dan juga Bani. Kalau kita bandingkan Adam banding Bani gitu. Nah, terus di sini diketahui yang ada itu adalah uang Bani. Uang Bani itu sebesar 75.000. Nah, kira-kira kalau uang Baninya 75.000, berdasarkan perbandingan tadi uang Adam terhadap uang Bani, yaitu 3 banding 5, kira-kira berapa ya uang Adam? Oke, kita akan langsung cara pengerjaannya. Ini masuk pertama, kita pahami dulu ya konsepnya. Konsepnya dia masuk ke dalam konsep mencari A jika B diketahui. Nah, jadi konsepnya soal ini menggunakan konsep atau rumus mencari A jika B diketahui. Nah, rumusnya itu seperti apa perbandingannya? A ketika berbanding dengan B itu sama dengan P berbanding dengan Q jika maka A sama dengan P per Q dikali dengan B. Nah, kalau kita sudah paham maksud dari soalnya kemana, maka kita tinggal pahami atau kita ingat-ingat nih konsep rumusnya seperti apa. Kalau sudah kita terapkan.
Nah, dari apa yang tadi kita ketahui bahwa A berbanding dengan B sama dengan P banding Q. P banding Q itu adalah 3 berbanding 5. Maka A itu sama dengan P banding Q atau P per Q 3/5 kita kalikan B. Nah, B ini adalah tadi uang Bani berapa? 75.000. Jadi untuk nyari A kita kalikan saja perbandingannya 3/5 dikali dengan 75.000. Simpel kan? Nah, kalau sudah kita melakukan penghitungan seperti biasa, maka diperoleh A itu sama dengan, untuk memudahkan kita tinggal bagi saja 75 dibagi dengan 5. 5 dibagi 5 itu 1, 75 dibagi 5 itu adalah 15. Jadi sisanya 3 dikali dengan 15.000. Nah, 3 dikali 15.000 maka A itu sama dengan ya 45.000. Jadi jawabannya uang dari Adam adalah 45.000. Jadi jawaban untuk nomor 1, uang Adam itu 45.000. Nah, nanti untuk soalnya tetap berbentuk PG ya, tapi ini benar-benar lagi ngebahas konsep atau cara menjawabnya. Teman-teman bisa screenshot dulu ya untuk jawabannya. Oke, kalau udah kita next ke soal nomor 2. Untuk soal nomor kedua, kita baca dulu perbandingan bola. Jadi di sini ada bola, bolanya si R dan T dengan perbandingannya 5/10. Nah, terus di sini diketahui juga jika jumlah bola keduanya adalah 450. Tentukan jumlah bola R-nya saja ya. Nah, kita coba pahami dulu maksud dari pertanyaan atau soal ini. Soal ini masuk ke dalam soal atau jenis soal untuk mencari perbandingan jika apa nih teman-teman? Ya, jika jumlah nih, ada kata-kata kuncinya adalah jumlah. Jika jumlahnya itu diketahui. Oke, kita tulis dulu nih apa aja yang kita temukan. Yaitu perbandingan R ya. R-nya itu 5, lalu T-nya itu 10. Jadi 5/10. Lalu jumlah keduanya, berarti kalau jumlah keduanya adalah R ditambah T. R ditambah T 450. Yang ditanyakan adalah tentukan jumlah bola R ya. Berarti kita cari yang R-nya saja. Oke, langsung saja. Untuk konsep ini karena diketahui tadi bahwa A ditambah B konsepnya ya, atau dalam konteks ini R ditambah T gitu. Nah, untuk konsep ini dia punya rumus kayak gini teman-teman. A banding B sama dengan P banding Q. Atau kalau di sini ini bentuk umum, kita menggunakan R tambah T ya. Berarti R berbanding T sama dengan kita pakai deh misalkan X lah. X banding Y gitu. Nah, rumusnya itu seperti apa gitu. Kalau seperti ini, maka yang kita cari adalah si R-nya ya. Maka R sama dengan X per, yang kita cari adalah X, maka X ditambah Y dikali R ditambah T. Atau mungkin kalau misalnya kita nyarinya yang T itu sama aja ya. Cuman yang berbeda adalah di atasnya yang ini nih. Jadi ini mengikuti yang kita cari. Karena di sini X atau yang kita cari itu adalah yang R-nya, yang ini, jumlah ini, itu sama aja dengan ini. Atau biar apa ya, mempermudah ya, kita kasih keterangannya di sini. Keterangan bahwa
X itu jumlah bola R dan Y itu adalah jumlah bola T. Oke. Nah, kalau kita sudah dapat nih. Ini kita berangkat dari sini rumusnya. Maka tinggal kita masukkan karena sudah ada nih di soal. Sehingga kita tinggal masukkan saja R itu sama dengan X. X itu adalah perbandingannya gitu. Perbandingan dari bola R dan bola T-nya. Berarti karena kita nyari yang X atau yang R ya, maka yang dipakai adalah yang ini nih, yang 5. Berarti 5 berbanding 5 ditambah 10. 10-nya yang ini ya. Nah, berarti 5 ditambah 10 baru dikali R ditambah T. R tambah T itu tadi berapa? Ya, R tambah T itu 450. Jadi 450 nih. Kalau sudah kita melakukan penghitungan seperti biasa, ini kesini aja ya. Berarti 5 per 10 ini R ya. 5 per 10 tambah 5 atau 5 tambah 10 adalah 15, baru dikali dengan 450. Untuk memudahkan kita tinggal bagi aja 15 dibagi dengan 450. Hasilnya ya kita bagi nih 15 dengan 45 yaitu 3 ya. 15 bagi 15 itu dapat 1. 45 dibagi 15 itu dia dapat 3. Nah, kalau sudah berarti kita peroleh 5 dikali 3, ini masih ada 0 nih, kita tambahin ke sini. Jadi 5 kali 30 yaitu 150. Nah, jadi untuk soal nomor kedua ini jumlah bola dari si R ya itu adalah 150 bola. Oke. Nah, teman-teman bisa pause dulu videonya dan bisa screenshot ya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga nih. Sampai di video ini kita udah ngerjain 2 soal nih. Sekarang soal yang ketiga. Siap-siap nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman belum sempat mengerjakan tadi, mencoba mengerjakan, teman-teman bisa pause dulu dan coba ngerjain nih. Kalau udah mulai paham nih alur dari soal nomor 1 dan soal nomor 2. Soal nomor 3. Perbandingan kelereng Fanny dengan Zaki adalah 3:5. Nah, di sini bedanya dengan soal-soal sebelumnya, terutama yang soal nomor 2 tadi ya. Kalau soal nomor 2 itu adalah jumlah, soal nomor 3 ini tipenya adalah selisih, teman-teman. Selisih kelereng Fanny dan Zaki adalah 50. Kira-kira berapakah jumlah kelereng Zaki? Oke, kita dapat nih, tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui adalah perbandingan Fanny dengan Zaki, di mana Fanny itu dia 3 dan Zaki itu 5. Dia 3:5. Lalu kalau selisih berarti ya dikurang ya. Fanny dikurang Zaki itu 50, teman-teman. Ya, yang ditanyakan adalah berapa sih kelerengnya Zaki gitu. Oke. Kalau udah kita langsung ke cara menjawabnya. Sebelum itu kita pahami dulu konsepnya. Karena tadi konsepnya adalah ya yang jadi kunci adalah ini ada konsep selisih, teman-teman. Sehingga kita pahami dulu nih alur dari selisih. Jika ada selisih ya, selisih nih. Jika selisih A dikurangi B nih, diketahuinya selisih A banding B. Nah, jika diketahui selisih A dikurangi B ya, selisih antara A sama B, maka kita mau nyari misalkan A-nya nih. Rumusnya adalah P per P dikurangi Q. P ini adalah perbandingannya ya, teman-teman. Jadi agak belibet kalau misalkan nggak kita benar-benar pahami dulu konsepnya, karena
teman-teman yang benar-benar bukan dari eksak tiba-tiba mau mengerjakan soal seperti ini agak kebingungan, kok ada A, kok ada B, terus ada P, ada Q, ini dari mana nilai-nilainya gitu. Nah, jadi teman-teman yang mengikuti video ini semoga lebih paham ya. Oke, lanjut lagi. Jadi P sama Q ini dia diambil dari perbandingan ini ya. Jadi kalau dari sini dia diibaratkannya gini, P banding Q, sehingga P-nya itu 3, sedangkan Q-nya itu adalah 5 gitu. Anggapnya gini, P banding Q adalah perbandingan 1 dibandingkan dengan perbandingan yang keduanya gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi ketika kita mau nyari A, maka P dibagi dengan P dikurangi Q, baru kita kalikan dengan A dikurangi B ya, atau hasil selisihnya gitu. Udah, kayak gini konsepnya. Tinggal kalau sudah, apa yang tadi kita ketahui atau diketahui di soal, kita pindah-pindahkan ke sini. A ini diibaratkan sebagai Fani ya. Dan B itu kita ibaratkan sebagai Zaki nih. Kita misalkan ya, ibaratnya misal. Maka yang kita cari adalah yang Fani gitu. Berarti A sama dengan V per V dikurangi Q. Nah, perbandingan Fani adalah 3 per 3 dikurangi 5. Baru dikali dengan selisih. Selisihnya adalah tadi berapa? 50. Kalau sudah, A sama dengan 3 per. Nah, di sini teman-teman harus hati-hati karena di sini yang dimaksud operasi di sini adalah selisih gitu. Walaupun di sini ditulisnya 3 dikurangi 5 ya, tetapi ini menunjukkan selisihnya gitu. Jadi 3 dikurangi 5 itu kan negatif 2 kalau di perhitungan biasa. Tetapi yang kita cari adalah selisih. Maka selisih 3 dan 5 adalah 2. Jadi nggak perlu pakai negatif. Baru kali 50. Kalau sudah seperti ini, kita lebih memudahkan 50-nya deh. Langsung aja bagi 2 dulu. 50 bagi 2 adalah ya 25. Kalau sudah seperti ini, maka kita bisa peroleh A itu sama dengan 3 dikali 25. Nah, mudah kan? Berarti di sini nih. A atau Fani gitu kan. A itu kan sebenarnya Fani ya. Sama dengan 3 dikali 25 itu 75. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan? Oke, kalau misalnya teman-teman yang tidak terbiasa mengalihkan ya 3 kali 25 apalagi dalam tes, ini aku kasih trik dikit nih. Kalau kita mau mengalihkan 3 dikali 25 itu lebih mudahnya kita cacah jadi 20 ditambah dengan 5. Kalau gini tinggal 3 kali 20 itu 60 ditambah 3 dikali 5 itu 15. Jadi lebih mudah nih, 60 tambah 15 75. Oke teman-teman, gimana nih? Mudah bukan? Sekarang teman-teman bisa screenshot terlebih dahulu. Oke, masih ada nih 2 soal lagi, soal nomor 4 dan soal nomor 5. Tapi soal nomor 4 dan soal nomor 5 ini tidak akan dijawab di video kali ini karena masih ada konsep yang teman-teman perlu pahami untuk menjawab soal atau kedua soal tersebut. Jadi next video kita akan bedah lagi tentang perbandingan ini dan gimana trik kilat mengisinya. Jadi teman-teman yang baru nonton, jangan lupa teman-teman bisa kunjungi channel Sahabat Ilmu. Dan kalau misalnya lagi belajar untuk persiapan P3K, teman-teman bisa pilih playlist P3K 2023. Dan masih banyak banget ya, ada persiapan tes CPNS dan video-video menarik lainnya yang tentunya bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan itu dia video di VAT ini, semoga bermanfaat dan buat kalian yang dirasa ini bermanfaat dan dibutuhkan oleh teman, saudara, atau siapapun, teman-teman bisa share ya video ini. Dan jangan lupa untuk support channel Sahabat Ilmu dengan klik tombol subscribe. Thank you udah nonton, dadah!